Ada yang tidak beres sahabat ya dalam kasus Roy Suryo CS ini. Lolosnya mereka dari jeratan penjara bukan karena hukum yang lemah, bukan juga karena kurangnya bukti, tapi ini adalah merupakan tanda besar ada kekuatan yang sedang bekerja di belakang mereka. Kekuatan yang bahkan sudah pernah diisyaratkan oleh Pak Jokowi. Karena itu menurut saya ini bukan rumor, ini bukan teori, tapi ini kenyataan yang semakin jelas. Roy CS menurut saya tidak bergerak sendiri, ada raksasa yang mendorong dari belakang. Saya semakin yakin dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi bahwa di balik para cecunguk itu pasti ada orang besar. Keyakinan saya semakin bertambah ketika kemarin kita lihat gerombolan Panci itu masuk ke mulut buaya dan bisa lolos, lepas. Mana ada kawan-kawan ya, itu mission impossible. Masuk ke mulut buaya dan bisa lolos. Apa kalau bukan ada sesuatu? Ya. Siapa kira-kira yang bisa menahan dan menyangga mulut buaya itu sehingga gerombolan Panci bisa lepas? Seharusnya mereka sudah menjadi mangsa. Ya, tinggal telan hop kenyang. Dan saya semakin yakin pasti dan saya percaya apa kata Pak Jokowi, ada orang besar di balik ini semua. Anjay, ternyata selama ini dalang dibalik Roy Suryo CS itu aksi-aksinya selalu menyerang secara personal. Ternyata adalah seorang nenek-nenek yang sedang mengendari seekor banteng. Ini ungkap Kim Macan ya. Karena Kim Macan ini akhir-akhir ini sedikit kesal terhadap aksi-aksi yang selalu seperti itu. Nggak ada habisnya, nggak ada kelarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, sebagaimana yang saya sampaikan di awal video tadi, bahwa lolosnya Roy Suryo CS ini dari penahanan polisi, saya kira ini bukan peristiwa biasa sahabat. Ini bukan salah teknis, tapi menurut saya itu adalah sinyal bahwa ada raksasa politik yang lagi bekerja di belakang layar. Dan kalau kita masih ingat semua, Pak Jokowi sudah berkali-kali mengingatkan soal aktor besar di balik isu ijazah. Dan hari ini bayangannya saya kira makin kelihatan. Memang kedengarannya aneh ya, tapi terus terang ini nyata. Orang yang jelas-jelas bikin gaduh secara nasional, menyebar tuduhan tak berdasar, memancing keraguan publik, tapi tiba-tiba diperlakukan super lembut. Jadi bukan lagi dilembut-lembuti, tapi super lembut. Dipanggil tapi tidak disentuh, diperiksa tapi tidak ditahan. Luar biasa kan? Ditekan publik tapi seperti ada tembok besar yang melindungi mereka. Logikanya kan sederhana. Kalau rakyat biasa yang bikin kegaduhan seperti ini sudah tidur di balik jeruji bos, yakini itu. Tapi Roy CS tidak. Mereka betul-betul melenggang bebas dan kembali membuat manuver di beberapa TV nasional yang kita saksikan 2-3 malam terakhir ini. Dan ketika ada perlakuan tak wajar, itu berarti ada kekuatan yang lebih tinggi di belakang mereka. Itu kita harus meyakini itu. Jadi yang disampaikan dalam video sebelumnya itu, ada 2 orang saya cuplikan, jangan-jangan memang mengarah ke sana ya. Tapi wallahu alam lah, karena kan sampai hari ini orang hanya bisa menduga-duga. Sekali lagi kan analisa-analisa seperti ini dia seperti menganalisa orang yang kentut. Jadi baunya kemana-mana tapi tidak jelas siapa pelakunya karena tidak ada yang mengaku. Sebab itu ketika situasi itu terjadi, saya langsung mengingat apa yang pernah dinyatakan Pak Jokowi, bahwa ada pihak besar di belakang ini semua dalam rangka mendongkrak Pak Jokowi. Dan ini menurut Pak Jokowi ya sampai 2029, dan benar saja belum selesai soal ijazah Pak Jokowi langsung lagi masuk ijazah Gibran. Jadi betapa sistematisnya mereka atur ini semua.
Sehingga wajar saja kalau kemudian kita ini sebagai rakyat biasa memberikan penilaian bahwa memang ada kelompok besar yang meniupkan isu liar ini. Mereka mungkin salah satunya ya butuh keributan seperti ini untuk bisa bertahan hidup, dan isu ijazah adalah alat mereka. Sebab itu hari ini ucapan itu yang pernah disampaikan Pak Jokowi terbukti. Dan memang dia butuh orang yang sudah tidak punya rasa malu seperti Roy Suryo ini CS untuk melakukan penggorengan opini, penggorengan narasi. Dalam artian bahwa mereka butuh pengeras suara, mereka butuh pion, andaikan itu dalam olahraga catur. Sebab itu Roy CS dilindungi. Karena itu proses hukumnya terasa anti klimaks kalau menurut saya. Semua seperti diarahkan seperti melembek, dan satu tujuan mereka yang jelas adalah menyerang dan mendegradasi keluarga Pak Jokowi lewat jalur isu paling murahan ini, yaitu bagaimana membangun keraguan ijazah. Dan ironisnya karena kolektif ya, ijazah Jokowi dan ijazah Gibran, jadi dikosangkan bahwa keluarga ini adalah orang yang tidak beres dalam sisi pendidikan. Betul-betul sangat luar biasa di tengah-tengah orang lagi berjuang keras bagaimana pendidikan ini bisa bagus, tetapi di sisi lain ada tokoh mantan pemimpin kita, bahkan wapres kita didegradasi pendidikannya. Ini kan sangat kurang ajar sekali ini premium mereka. Sebab itu saya berani mengatakan bahwa saya kira ini bukan ulah Roy Suryo CS saja ini. Ini bukan pergerakan individu sahabat. Tapi ini satu pergerakan yang memang by design, ada agenda, ada sponsor, ada kepentingan politik yang jauh lebih besar dari sosok Roy Suryo sendiri. Ya sebutlah misalnya bagaimana stabilitas politik nasional ini digaduhkan terus, dibuat Gibran ini seolah-olah tidak punya daya tarik di masyarakat karena dia orang yang gagal dalam sisi pendidikan. Ya lagi-lagi pertarungannya adalah pertarungan 2029. Yang pernah saya sampaikan bahwa sekarang ini yang paling berpotensi menjadi wapres selain Gibran ada Puan Maharani, ada AHY. Silakan sahabat-sahabat menganalisa sendiri. Dan itu ketemu dengan ada dua video sebelumnya yang saya sudah sematkan itu. Jadi buat saya Roy Panci ini hanya pengeras suara murah sebenarnya. Yang penting buat mereka adalah keberlanjutan isu. Dan untuk menjaga isu tetap menyala, pion-pion ini harus tetap bebas, tetap bisa bersuara, tetap bisa memprovokasi. Karena kan bayangannya ini mereka, ketika Panci CS ini tidak jadi ditahan, maka itu sudah menjadi 4-0 untuk Pak Jokowi. Karena kan sebelumnya Roy Panci klaimnya itu 3-0. Karena itu ketika publik meminta ketegasan hukum, sangat kaget kita tiba-tiba muncul perlakuan yang sangat lembut dari Kepolisian Republik Indonesia. Dan ini juga bersamaan pada saat Polri ini mau direformasi. Dan yang paling aneh, orang-orang yang ada dalam tim reformasi Polri itu kemudian berkomentar melemahkan apa yang dilakukan oleh polisi. Jadi sahabat-sahabat sendiri mungkin sudah tahu arahnya. Saya tidak tahu seperti apa orang istana menyikapi ini. Jangan-jangan juga di istana ini memang masih ada orang yang tidak clear antara Prabowo Gibran. Karena kan prinsipnya Pak Prabowo ini merangkul semua. Mungkin pikirannya Pak Prabowo dengan merangkul semua ini bisa baikan, tapi rupanya fakta berbicara lain. Salah satu contoh misalnya, Pak Prabowo itu sudah mengendorse beberapa orang Muhammadiyah untuk menjadi menteri pembantunya. Tapi kita melihat ada LBH Muhammadiyah yang mendampingi Roy Suryo kemarin. Kan menjadi pertanyaan besar, berarti tidak clear di situ. Berarti banyak orang ini yang terkait dengan Pak Prabowo secara langsung, tapi tidak manut terhadap keputusan Pak Prabowo bagaimana dia menggandeng Gibran. Inilah yang menjadi masalah hari ini di bangsa kita sahabat. Oleh karena itu kalau publik bertanya-tanya kenapa proses penegakan hukum ini bisa se-fleksibel ini, siapa yang menjaganya, siapa yang mengatur ritmenya ini semua? Saya kira jawabannya cuma satu. Ada kekuatan besar yang sudah bermain, dan Polri sangat sadar mereka sudah dipantau oleh kekuatan itu.
Bayangkan Pak, ketua dan tim Komite Percepatan Reformasi Polri ikut komentar dan kesannya melemahkan apa yang dilakukan oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Sahabat-sahabat bisa melihat ini sebagai tanda-tanda bahwa memang Polri ini lagi dipantau. Jadi kalau dulu mungkin ketika dalam proses kasus ini masih bergulir atau baru-baru Pak Jokowi mengeluarkan pernyataan soal adanya orang yang ada di belakang, orang besar yang berpengaruh itu, publik mungkin masih bingung-bingung. Setiap kali proses hukum masuk ke Roy Suryo CS ini selalu saja ada drama, selalu ada alasan peringan sahabat, selalu ada perlindungan yang tak terlihat. Contoh pada saat pemanggilan dulu ya, waktu dia masih dalam posisi terpanggil atau terperiksa, apa yang terjadi? Dia tidak datang dengan alasan mau upacara bendera. Memang kau siapa? Dan itu terkesan biasa saja. Oleh karena itulah semua rentetan ini yang membuat kemudian kita semakin sadar, ini bukan urusan hukum murni, ini urusan politik tingkat tinggi ini. Levelnya luar biasa ini tingginya. Oleh karena itu masyarakat bukan lagi menebak siapa dalamnya, karena saat ini justru yang tak terlihat malah semakin jelas. Ini seperti jejak kaki yang sudah keburu terlanjur menempel di tanah. Sekeras apapun coba untuk ditutup, publik tetap bisa melihat arahnya. Sebab itu dapat dikategorikan bahwa lolosnya Roy CS dari penahanan polisi ini bukan kemenangan bagi mereka. Ini justru akan membuka topeng siapa yang sudah bermain di belakang mereka ini. Semakin mereka dilindungi, semakin jelas siapa yang berkepentingan. Semakin hukum ini terlihat lunak, maka semakin tebal aroma politiknya sahabat. Mereka mungkin berpikir publik ini bodoh. Mereka berpikir mungkin masyarakat bisa digiring hanya dengan tuduhan tanpa bukti. Mereka pikir bahwa isu ijazah ini bisa digoreng tanpa konsekuensi. Saya yakin mereka pada posisi ini salah besar. Sekali lagi saya sampaikan bahwa mereka sangat salah dalam posisi ini. Karena hari ini publik sudah melihat lebih jauh dari wajah Roy Panci CS ini. Publik sudah bisa membaca arah tangan yang mengendalikan mereka sahabat. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.